Suku kegelapan kekaisaran telah mengikutinya. Apakah itu berarti daratan yang diberkati Tuhan telah bergabung dengan area bintang baru itu juga? Seru Adele dengan suara memekakkan telinga. Ya, benar. Daratan yang diberkati Tuhan berada tepat di sebelah benua iblis kuno. Blood Devil menjelaskan. Devor menelan benua iblis kuno. Setelah selesai, ia akan melanjutkan dengan daratan yang diberkati Tuhan. Benua iblis kuno dan daratan yang diberkati Tuhan adalah bagian dari Desolate. Setelah Devor selesai dengannya, aku ingin tahu transformasi yang mengguncang bumi apa yang akan terjadi pada wilayah Desolate. Ming Hao meringis. Bagaimana dengan area bintang besar lainnya? Teriak dewa-dewa Brian. Kaisar Yang Tian menatapnya dengan aneh. Pusat area bintang itu adalah area bintang dewa kuno. Area bintang dewa kuno telah bergabung dengan area bintang langit fantasi, area bintang aula rusak, area bintang kuil sungai surgawi, dan puluhan area bintang utama yang telah ditaklukkan klan dewa. Itu adalah area bintang terbesar sekarang. Klan dewa, kamar dagang tsunami, aula rusak, dan kuil sungai surgawi mengelola area antar bintang itu. Mereka memuja Ibu Dewi, dan Tian Xie adalah juru bicara mereka. 4 Raja Surgawi Agung juga melayani Ibu Dewi. Saat ini, mereka adalah kekuatan terkuat di lautan bintang ini. Dewa penguasa memucat, matanya menyala dengan api amarah. Devor mengikis benua iblis kuno sementara Hui menyerang benua dewa kuno. Tampaknya dua makhluk awal mutlak telah memakan klon Desolate selama 100 tahun terakhir. The Charlos mendesah. Kelompok prajurit dari cekungan angkasa yang kembali ke Grace Mainland tampak muram ketika mereka memahami situasi terkini wilayah Desolate. Gugusan awan hitam membayangi jiwa mereka, mencekik mereka. Itu adalah ancaman dari dua makhluk absolute beginning. Hui dan Devor adalah dua eksistensi yang berada di level yang sama dengan Desolate. Karena banyak alasan, dua makhluk absolute beginning yang hebat itu telah tertidur selama bertahun-tahun. Saat mereka akhirnya terbangun, mereka tidak ingin tinggal diam lagi. Mereka akan menimbulkan badai di wilayah Desolate, mengaduk seluruh alam semesta. Mengapa begitu banyak area bintang bergabung bersama? Xuan He dilanda kepanikan. Itu hanya periode singkat 100 tahun. Bagaimana wilayah Desolate bisa berubah begitu banyak? Apa yang terjadi? Karena area bintang berubah drastis, saya khawatir Desolate kehilangan kendalinya. Desolate kehilangan kekuatan tertingginya atas wilayahnya sendiri. Itu bukan pertanda baik, kata Ming Hao. Di mana Chang Yun? Azure Dragon memasang wajah dingin, menatap para anggota suku monster surgawi. Dia bertanya kepada Hugo, hubungan yang kumiliki dengannya telah hilang. Apakah sesuatu yang buruk telah terjadi padanya? Azure Dragon memiliki harapan yang tinggi terhadap Chang Yun. Ia khawatir Chang Yun akan terbunuh, jadi ia telah memberikan sedikit kesadaran jiwa kepadanya untuk mengetahui keadaannya. Selama ia mengembara di cekungan angkasa yang kacau, karena Desolate ditutup, ia tidak dapat merasakan keributan Chang Yun. Hari ini, karena ia telah memasuki wilayah Desolate sekali lagi, ia seharusnya dapat menemukan Chang Yun dengan mudah menggunakan wilayahnya. Namun, koneksinya telah hilang. Chang Yun sudah mati, Hugo membungkuk, tidak berani menatapnya. Bagaimana ia bisa mati? Azure Dragon sangat marah. Chang Yun berselisih dengan Ghost Hunter. Mereka bertengkar hebat, dan Ghost Hunter membunuhnya dalam pertarungan itu. Iya, Ghost Hunter telah menelannya. Hugo teringat cerita lama itu, menyebabkan wajahnya panik. Anggota lain dari suku monster surgawi yang datang bersamanya juga meringis. Tampaknya mereka tidak ingin mengingat kejadian itu. Ghost Hunter menelannya. Bagaimana itu bisa terjadi? Xian juga panik. Benar, kemampuan Ghost Hunter meningkat pesat dan pesat. Sepertinya dia tidak akan pernah berhenti berkembang. Hugo meringis. Tahun itu, kau telah menghabiskan banyak upaya untuk Ghost Hunter. Kau ingin dia menjadi kepala suku monster surgawi berikutnya. Chang Yun tampaknya tidak puas. Holy Beast Azure Dragon menjadi mati rasa, wajahnya masam. Aku salah. Seharusnya aku meramalkan konflik mereka. Sayang sekali aku tidak ada di sini. Kalau tidak, aku bisa menghentikan mereka. Berhenti sejenak, dia tiba-tiba mengingatnya, berteriak, di mana Ghost Hunter? Hilang. Hugo menggelengkan kepalanya, setelah dia menelan Chang Yun, kami mencoba menangkapnya dan menunggu sampai kau kembali untuk menyelesaikan situasi. Namun, naluri binatangnya meledak,
dan dia melarikan diri dari Grace Mainland. Kami belum melihatnya sejak saat itu. Tidak ada yang tahu di mana dia hilang. Azure Dragon bingung. Dia terkejut, tidak tahu bagaimana menghadapi ini. Kami mengucapkan selamat tinggal di sini. Dewa-dewa Brian kembali tampil dingin dan arogan setelah terdiam cukup lama. Ia mengangguk pada Xian dan Ming Hao, tetapi tidak mempedulikan orang lain. Ia terbang keluar dari Grace Mainland, berubah menjadi pancaran cahaya dan melesat pergi dengan cepat. Xuan He, aku akan pergi ke tanah terlarang lautan darah. Bagaimana dengan kalian? Ming Hao menoleh ke Xuan He dan Frederick. Tentu saja, kita harus kembali ke sana dan memeriksa. Kita ingin mengamati Wonderson itu, kata Xuan He. Suku kegelapan kekaisaran kita telah tunduk padanya. Aku juga ingin pergi ke sana dan melihatnya. Aku tidak percaya bahwa dialah yang dipanggil Xuan San dari luar angkasa. Adele mendesah. Aku ingin pergi bersama mereka. Mata Audrey yang jernih menatap Xian, yang mengangguk pelan. Kau tidak akan pergi ke tanah terlarang lautan darah. Ming Hao terkejut. Bagiku, keluarga dan teman-temanku di Grace Mainland lebih penting daripada apapun. Sampai sekarang, aku tidak pernah tertarik menjadi penguasa Bloodthirsty Force. Aku terbiasa bekerja sendiri. Aku tidak punya bakat untuk memimpin pasukan. Xian berpikir lalu tersenyum. Ming Hao, kau berada di puncak alam abadi, hanya selangkah lagi dari alam leluhur teritori. Kurasa tidak akan jadi masalah saat kau kembali ke sana bersama Xuan He dan Frederick, selama kau tidak memberontak terhadap Devor. Di wilayahmu saat ini, aku tidak bisa memaksamu lagi. Tetaplah di sini sesukamu. Ming Hao tidak ingin membujuknya untuk melakukan ini. Dewa-dewa Brian, Ming Hao, Xuan He, Frederick, Audrey, dan para ahli suku kegelapan kekaisaran segera meninggalkan Grace Mainland. Karena Ming Hao adalah penguasa kekuatan luar angkasa Upanishad, ia menciptakan banyak lorong luar angkasa setelah mereka melompat. Tak lama kemudian, aura mereka menghilang. Bagaimana dengan kalian? Xian menoleh ke De Charlos. Aku akan mencoba mencari Desolate. Aku ingin memeriksa otaknya. De Charlos tampak termenung. Aku bisa merasakan bahwa Desolate berada tepat di area bintang ini. Aku tahu dia harus lebih peduli dengan perubahan lautan bintang daripada siapapun. Aku ingin mengintip dan melihat apa yang dipikirkannya tentang ini. Kedengarannya bagus, Xian mengangguk. Setelah itu, De Charlos dan Lady juga meninggalkan Grace Mainland. Tak lama kemudian, hanya Holy Beast Azure Dragon yang tinggal. Grace Mainland adalah tanah leluhur suku monster surgawi, dan Azure Dragon adalah salah satu leluhur suci suku ini. Dia harus tinggal di sini dan melindungi suku monster surgawi. Dia perlu menggunakan kekuatan suku dan kekuatannya untuk menemukan Ghost Hunter. Dia pikir Ghost Hunter lebih kuat dari Chang Yun, jadi dia lebih cocok untuk menjadi kepala suku monster surgawi berikutnya. Xian, apa yang terjadi? Kenapa kalian menghilang selama 100 tahun? Setelah semua orang itu pergi, mata Xia Xinyan menunjukkan kasih sayang terdalamnya saat bertanya. Kaisar Yang Tian, Blood Devil, Leona, dan Fei Lan juga menatapnya, menunggu penjelasannya. Ceritanya panjang. Di balik gunung di Pulau Abadi, Xian memaksakan senyum, menceritakan pengalamannya kepada yang lain. Ia bertemu Hui di cekungan angkasa yang kacau, yang mengalahkannya dan kemudian mengirimnya ke si Domain of Nihility. Xian menceritakan setiap detail ceritanya kepada mereka. Orang-orang yang tinggal di sana adalah semua teman dan keluarganya. Xian mempercayai mereka, jadi ia tidak perlu menyembunyikan banyak hal. Mereka mendengarkan apa yang telah dialaminya selama 100 tahun dan mendesah ketakutan. Mereka tersentuh ketika mendengar tentang keajaiban si Domain of Nihility, dan para prajurit yang menakutkan di sana. Itulah pertama kalinya mereka tahu bahwa Desolate Territory hanyalah satu di antara ratusan ribu wilayah, hanya setetes air di lautan. Namun, mereka tercengang saat mengetahui bahwa Xian telah mencapai langit kedua alam abadi. Di usianya, sungguh luar biasa karena ia dapat menerobos dari alam dewa awal ke langit kedua alam abadi hanya dalam 100 tahun. Orang-orang merasa kecil dibandingkan dengannya, mengetahui bahwa alam mereka terlalu rendah. Xian berbicara lama sekali. Ia telah menceritakan semua yang telah dialaminya dalam 100 tahun, sepertinya ia telah mengulang kejadian itu sekali lagi. Akhirnya, ia menoleh ke yang lain,
berbicara dengan gembira, senang melihat kalian semua aman dan telah membuat kemajuan yang baik. Ya, aku perlu waktu untuk mengatur ulang pikiranku dan memikirkan perubahan 3 wilayah bintang besar. Aku perlu waktu untuk beristirahat. Orang-orang mengangguk, menunjukkan pemahaman mereka. Mereka tahu ia bingung melihat perubahan wilayah desolate. Ia perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Mereka mulai pergi, tetapi beberapa memilih untuk tinggal, berkultivasi di gua dekat lembah. Mereka menunggunya memberi mereka petunjuk setelah ia bangun. Ia benar-benar memiliki banyak hal untuk dipikirkan dan diklarifikasi. Dia samar-samar merasa bahwa perubahan yang mengguncang bumi di wilayah desolate bukan hanya karena desolate kehilangan kendali atas wilayah tersebut. Mungkin, itu karena Hui dan Devor. Dalam incipient extend-nya, dia telah mengalami banyak hal. Dia telah melihat struktur langit dan bumi yang serupa di awal mulanya. Dia telah belajar banyak, dan sekarang, dia butuh waktu untuk mengatur ulang pikirannya. Dia memiliki segel di jiwa inangnya, yang telah ada di sana sejak dia mendapatkan kekuatan Devouring Upanishad. Segel itu tetap berada di jiwanya, dan dia dapat menggunakannya untuk mengirimkan energi kepada para prajurit yang mengolah 8 kekuatan jahat besar Upanishad. Apa tanda darah itu? Dia telah berpikir lama, dan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Dia menduga itu adalah simbol awal mutlak dari kekuatan Devouring Upanishad yang didapat Bloodthirsty. Ketika dia menerima warisannya, itu telah memasuki jiwanya juga. Dia ingin menghancurkan tanda darah itu untuk memahami akarnya. Dia perlu memahami asal dalam jiwanya untuk menangkap memori klon dan mengetahui apa yang terjadi antara Hui, Desolate, dan Devor. Hui, Devor, dan Desolate adalah makhluk awal mutlak. Mengapa ketiganya harus saling bertikai selama miliaran tahun? Mengapa Hui tidak aktif di cekungan ruang angkasa yang kacau? Mengapa Devor meninggalkan klan Devouring di domain Laut Nihility untuk melawan Desolate? Mengapa Desolate dibagi menjadi 5 bagian, 5 benua kuno? Ada begitu banyak rahasia, begitu banyak simpul yang perlu dia uraikan. Itulah satu-satunya cara dia bisa menghadapi situasi rumit di wilayah Desolate. Daerah bintang dewa kuno, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berkilauan seperti berlian, menghiasi angkasa luar yang gelap. Bintang-bintang itu berkelap-kelip dengan megah seolah-olah mereka adalah mata yang mengintip dunia. Daerah bintang dewa kuno saat ini sangat luas, diciptakan oleh lusinan daerah bintang. Tidak ada penghalang di antara daerah bintang. Kapal perang, pesawat ulang-alik, kereta perang, dan prajurit bergerak bebas. Klan dewa, kamar dagang tsunami, aula rusak, dan kuil sungai surgawi, serta lusinan pasukan kuat sekarang melayani Dewi baru. Dewi ini disebut Ibu Dewi. Tian Xie adalah juru bicara Ibu Dewi. 4 raja surgawi yang agung adalah antek-anteknya yang setia, dan para kepala dari 12 keluarga klan dewa telah menjadi pengawal dewanya. Di sudut daerah bintang, sebuah siluet muncul. Dia bingung, memperhatikan daerah bintang yang baru saat dia tampak bingung dan khawatir. Dia adalah dewa-dewa Brian, yang telah memerintahkan klan dewa dan begitu banyak ahli untuk membunuh haus darah. Dia telah membantu klan dewa berkembang selama 10.000 tahun. Saat ini, wilayah terpencil hanya memiliki 3 area bintang dewa kuno, area bintang iblis kuno, dan area bintang Grace Mainland. 3 area bintang baru tersebut dinamai berdasarkan 3 benua kuno yang agung. Penghalang di antara 3 area bintang tersebut sangat tebal dan menakutkan. Para ahli alam abadi biasa bahkan tidak dapat menembus penghalang untuk bergerak di antara 3 area bintang tersebut. Brian berada di puncak alam abadi, dan dia juga memiliki energi gelap. Seiring berjalannya waktu, dia telah mengubah tingkat awal untuk mendekati alam leluhur wilayah. Dia adalah seorang ahli yang sepenuhnya layak. Setelah 100 tahun, dia akhirnya kembali ke area bintang dewa kuno, tanah leluhur yang telah dia dorong ke puncak kejayaan. Namun sekarang, semuanya berada di luar jangkauannya. Saat ini, area bintang dewa kuno bahkan lebih luas daripada saat klan dewa berada di puncak kejayaan mereka. Bintang-bintang di sini sebanyak butiran pasir, tempat tinggal makhluk dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Sayangnya, dia tidak memiliki tempat di sini. Berlama-lama di sudut untuk beberapa saat, dia memiliki begitu banyak pikiran, tetapi dia tidak melupakan alasan mengapa dia ada di sini.
Seberkas cahaya suci terpancar dari tubuhnya, dan dia kemudian menghilang. Di atas benua dewa kuno, tubuh Brian tampak seperti terbuat dari pecahan bintang yang pecah, itu adalah tubuh aslinya. Dia mengamati benua dewa kuno, wajahnya pucat. Dia merasa seperti pisau tajam baru saja menusuk kepalanya. Itu adalah rasa sakit yang luar biasa baginya. Tidak ada satupun anggota klan dewa yang beroperasi di benua dewa kuno. Tanah leluhur klan dewa, tanah yang melahirkan klannya, kini ditutupi oleh lapisan-lapisan lingkaran cahaya yang cemerlang. Orang-orang yang tidak mengetahui situasinya akan berpikir bahwa tempat itu begitu megah, dan klan dewa kuno sungguh cantik tak tertandingi. Namun, matanya dapat menembus lapisan-lapisan lingkaran cahaya untuk melihat situasi benua itu. Tubuh ular besar makhluk awal mutlak Hui melingkari benua dewa kuno di bawah lingkaran cahaya pelangi. 12 kepala ular Hui menggali di berbagai area di benua dewa kuno. Kepala-kepala ular itu menggali gua-gua, laut, dan gunung-gunung, menggerogoti benua itu. Benua dewa kuno menyusut menjadi sepertiga, banyak danau dan gunung telah lenyap. Seperti segerombolan binatang buas yang berpesta, mereka menggerogoti benua dewa kuno, bagian dari Desolate. Dia mengamati benua dewa kuno, hatinya sedingin musim dingin. Api kemarahan berkobar di matanya saat dia melihat seorang Hui menggerogoti benua itu. Jiwanya terasa dingin dan menyakitkan, itu adalah jeritan dan tangisan asal dalam jiwanya. Dia mengerti dengan jelas bahwa benua dewa kuno adalah tubuh asal seperti tubuh daging makhluk. Hari ini, 12 kepala Hui adalah lintah yang menghisap darah dan energi asal dari benua dewa kuno. Gunung-gunung dan sungai-sungai telah menghilang karena energi mereka, energi dasar langit dan bumi, dikonsumsi. Aku tidak akan membiarkanmu memuaskan dirimu sendiri. Aku kembali, dan aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Dewa-dewa bergumam, matanya cerah. Dia berubah menjadi matahari yang menyilaukan dengan cahaya dan panas yang menyengat. Cahaya pemanas muncul dengan menyilaukan di atas benua dewa kuno. Energi suci beriak, membuat banyak ahli benua dewa kuno berteriak ketakutan. Dia kembali. Dia ingin menyerang Ibu Dewi. Dia seharusnya tidak kembali. Para prajurit yang tersebar di bintang-bintang di sekitar benua dewa kuno menatap api yang menyala-nyala, mengenakan wajah yang berbeda. Beberapa tampak rumit, beberapa tidak terpengaruh, beberapa tampak pahit dan menyakitkan. Secara ajaib, bintang tsunami dan bintang fantasi surgawi berada di sekitar benua dewa kuno. Bintang-bintang induk dari kekuatan besar ditarik ke sini, mengelilingi benua dewa kuno secara keseluruhan. Mereka melindungi benua dewa kuno di tengah seperti ribuan bintang yang melindungi bulan. Tian Xie di dalam dunia bawah tanah di bintang tsunami membuka matanya, dengan wajah dingin. Aku tidak menyangka kau akan kembali. Ngomong-ngomong, apa yang bisa kau lakukan sekarang? Ibu Dewi sedang menyempurnakan benua dewa kuno. Tidak seorang pun boleh mengganggunya. Sepertinya aku harus ke sana. Dengan itu, dia menghilang dari kolam. Pada saat berikutnya, Tianxin muncul kembali di atas benua dewa kuno. Brian, apa kabar? Oh, kau cepat sekali. Kau hanya butuh 100 tahun untuk kembali. Hei, apakah kau mendapatkan sesuatu dari sisa-sisa awal mutlak di bawah laut kehancuran? Ibu Dewi mengirimkan harapannya bersamamu. Kami berharap kau akan membawa sesuatu yang ajaib kembali ke sini. Dewa-dewa terkejut. Tian Xie, Hui telah melemparkan Ming Hao dan aku ke sisa-sisa awal mutlak di dasar laut kehancuran untuk. Wajahnya langsung berubah. Ibu Dewi ingin kau dan Ming Hao membawa menara simbol kekuatan Upanishad kembali ke sini. Aku ingin tahu apakah kau berhasil, kata Tian Xie. Ia mengabaikan kekuatan cahaya dari dewa-dewa yang telah mengubahnya menjadi matahari yang membara. Dengan energi gelap, cahaya suci yang ganas itu meluas tanpa terlihat ke arah lingkaran cahaya di atas benua dewa kuno. Ia mencoba melenyapkan penghalang yang telah diciptakan Hui. Brian memasang wajah dingin, tetapi tidak menjawab. Pada saat ini, dia akhirnya tahu bahwa bukan suatu kebetulan bahwa dia dan Ming Hao terjebak dalam sisa-sisa awal mutlak. Hui melakukannya dengan sengaja. Hui tahu menara simbol kekuatan Upanishad ada di sana. Dia berharap Brian dan Ming Hao bisa mendapatkan menara simbol kekuatan Upanishad. Setelah dia mendapatkan menara simbol kekuatan Upanishad,
dia akan kembali ke wilayah terpencil untuk menemukan Hui dan membalas dendam, serta semua yang telah mereka hilangkan di wilayah terpencil. Cahaya kesadaran melintas di kepala Brian, menyebabkan dia berubah warna saat dia mendapatkan kuncinya. Hui membutuhkan menara simbol kekuatan Upanishad, tetapi tidak bisa pergi ke dasar laut kehancuran untuk mendapatkannya. Dia melemparkan dia dan Ming Hao ke sana. Dia mengerti bahwa dia dan Ming Hao pasti akan kembali ke wilayah terpencil. Jika mereka mendapatkan menara simbol kekuatan Upanishad, Hui akan mengambilnya segera setelah mereka tiba di wilayah terpencil. Dia akhirnya mendapatkannya sekarang. Sayangnya, Ibu Dewi telah melebih-lebihkan kalian. Jelas bahwa kalian gagal. Tian Xie menatapnya sambil menggelengkan kepalanya. Kau tidak memiliki aura itu. Kau tidak kembali dengan menara simbol kekuatan Upanishad. Itu benar-benar buruk, tahu. Jika kau gagal, aku yakin Ming Hao juga gagal. Berhenti sejenak, Tian Xie mendengus sambil berteriak. Mengapa kau masih bersembunyi? Tunjukkan dirimu dan bersenang-senanglah dengan tuanmu yang lama. Begitu banyak sosok muncul di sekitar Brian. Tanpa diduga, mereka adalah Carefree, Easygoing, Light, dan Divine Martial, 4 Raja Surgawi. Mereka telah mencapai langit ketiga alam abadi, dan sedikit memahami energi gelap. Pada saat ini, mereka memiliki tanda ular hijau pakis di dahi mereka. 4 Raja Surgawi Agung tampak tidak wajar. Begitu mereka muncul, mereka menghela napas, sedikit membungkuk untuk menyambut Brian. Bagus sekali, kau benar-benar hebat. Brian menggelengkan kepalanya sambil mencibir. Kau membantu musuh dan menawarkan tanah leluhur kita kepada Hui. Apa kau tidak peduli lagi dengan masa depan klan kita? Kami hanya ingin mempertahankan klan kami, Easygoing mendesak emosional. Jika kami tidak menyerah, klan dewa akan terhapus dari lautan bintangnya. Mereka akan membunuh kita semua. Kami tidak punya pilihan. Kami mengecewakanmu. Carefree dan yang lainnya juga menundukkan kepala. Namun, itu sudah terjadi. Aku harap kau akan mengerti dan memaafkan kami. Easygoing tampak canggung. Jika Dewi Ibu menghadapi masalah, kita akan dimusnahkan sama sekali. Sementara dia menyempurnakan benua dewa kuno, kita harus memastikan bahwa dia aman. Jadi, maafkan aku. Ledakan. Dan begitu saja, Easygoing mengambil tindakan, menyebabkan banyak meteor melesat keluar. Mereka tampak seolah-olah menembus sungai waktu dari masa lalu ke masa depan, melesat ke arah dada Brian. Hampir pada saat yang sama, Carefree mengeluarkan bulan sabit, menuangkan energi bintang ke dalamnya. Bulan sabit itu berkilau dan tampak sebagian terlihat, terbang diam-diam ke arah dewa-dewa. Light dan Divine Martial tidak mengatakan apa-apa. Mereka tampak getir ketika mereka mengaktifkan energi mengerikan mereka. Light telah berubah menjadi ratusan sinar cahaya yang menyilaukan sementara Divine Martial membengkak seperti gunung, menyerang dewa-dewa dengan marah. Bawahannya yang setia menyerangnya hari ini, Brian merasa sangat sedih sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Dia tidak membawa menara simbol kekuatan Upanishad. Dia tidak memiliki nilai apapun untuk tetap hidup. 4 Raja Surgawi, bunuh dia. Setelah dia terbunuh, ikatan di hati kalian akan terangkat. Begitulah cara kalian bisa memasuki alam leluhur wilayah. Tian Xie membujuk mereka. 4 Raja Surgawi mendengarnya dan menjadi lebih ganas. Mereka memang ingin membunuh dewa-dewa saat ini. Seperti yang dikatakan Tian Xie, dewa-dewa adalah marah di hati mereka. Mantan tuan ini seperti gunung atau lapisan awan hitam tebal yang telah membayangi hati mereka. Selama dewa-dewa masih hidup, mereka akan selalu merasakan ancaman. Mereka mengira bahwa dewa-dewa akan membunuh mereka suatu hari nanti. Selama ancaman ini ada, mereka tidak akan pernah bisa menenangkan pikiran mereka. Marah akan mengikat hati mereka dan memengaruhi terobosan mereka di masa depan. Hari ini, dewa-dewa harus mati. Kematian mantan tuan ini akan mengakhiri setiap ketakutan dalam jiwa mereka. Di dalam lingkaran cahaya 7 warna, kepala ular besar muncul di atas puncak dewa, puncak kemuliaan milik klan dewa. Kepala ular ini menopang tahta megah tempat duduk sosok yang mempesona, dia adalah Ziyao. Ziyao hari ini memiliki sepasang mata 7 warna. Ia mengenakan gaun ungu kecubung yang tersampir longgar di singgasana. Ia mengamati pertempuran antara dewa-dewa dan 4 Raja Surgawi. Bukannya ia tidak memiliki emosi manusia di matanya seperti sebelumnya.
Ia tampak seolah-olah sangat tertarik menyaksikan pertempuran itu. Xiao hari ini tampaknya memiliki emosi manusia, dan telah menjadi lebih seperti Xiao dari masa lalu. Empat Raja Surgawi, Light, Divine Martial, Easygoing, dan Carefree, telah mengambil tindakan bersama-sama, mengepung dewa-dewa Brian. Mereka secara brutal menunjukkan kepadanya kekuatan langit ketiga alam abadi yang baru saja mereka capai belum lama ini. Bulan sabit yang dingin terbang keluar, mampu menembus langit. Air sungai surgawi naik deras, menyerbu ke arah dewa-dewa. Raja Surgawi Light melayang di tengah lautan cahaya keemasan. Lautan cahaya itu memiliki begitu banyak cermin yang memantulkan cahaya, membuatnya semakin menyilaukan. Setiap kumpulan cahayanya dapat menghancurkan seluruh bintang. Pada saat ini, begitu banyak kumpulan cahaya yang mengarah ke dewa-dewa, menutupinya. Pada saat yang sama, Raja Surgawi Easygoing dan Divine Martial tampak seperti patung yang ganas. Mereka telah menjadi tinggi seperti dewa raksasa yang dapat merobek langit dan menghancurkan ruang menjadi berkeping-keping. Tian Xie mengamati semua ini dengan dingin. Dia tidak bergabung dalam pertempuran ini, matanya berbinar jahat. Sementara itu, para kepala dari 12 keluarga klan dewa telah tiba. Mereka dulunya adalah antek-antek dewa-dewa, dan sekarang, mereka muncul, menatapnya dengan wajah yang rumit. Kepala dari 12 keluarga dan banyak ahli di alam dewa yang baru lahir semuanya memiliki tanda ular hijau pakis di dahi mereka. Itu adalah tanda budak. Hari ini, mereka adalah budak dari makhluk awal mutlak Hui. Mereka harus memberi Hui sejumput jiwa mereka. Selama Hui menggerakkan pikirannya, dia bisa menggunakan segel jiwa untuk membunuh mereka. Jika Hui terbunuh, tanda ular itu akan meledak, yang akan membunuh mereka semua. Dewa-dewa Brian sedang bertarung melawan empat Raja Surgawi. Melihat wajah-wajah yang dikenalnya dan tanda ular di dahi mereka, dia merasa getir dan sedih. Mereka adalah teman-temannya. Beberapa dari mereka adalah generasi selanjutnya. Mereka dulu memujanya sebagai leluhur mereka, dan dia adalah kebanggaan mereka. Tetapi hari ini, mereka semua adalah budak Hui. Mereka ada di sini untuk membunuhnya. Rasa sakit terbesar di dunia ini adalah melihat keluarga seseorang mencoba bunuh diri. Bagi Brian, luka di jiwanya kali ini tidak akan pernah pudar selama sisa hidupnya. Kenapa kau masih diam saja? Tian Xie mendengus. Ibu Dewi di bawah sana sedang mengawasimu. Tidakkah kau pikir kau harus melakukan sesuatu untuknya? Para kepala dari 12 keluarga menoleh untuk melihat benua dewa kuno secara naluriah. Mereka melihat sosok yang menawan di puncak dewa. Rasanya seperti ada yang mengawasi mereka, mereka langsung merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Ibu Dewi sedang memurnikan benua dewa kuno. Dia tidak boleh diganggu. Hidup dan jiwamu berhubungan dengannya. Jika dia menderita kerusakan, kau juga akan hancur. Kurasa aku sudah menjelaskannya dengan jelas. Tian Xie berkata dengan acuh tak acuh. Para kepala dari 12 keluarga itu merenung sejenak, lalu menggertakkan gigi mereka sambil mendesis, kawan-kawan, bergandengan tangan. Kita harus memaksanya mundur. Salah. Itu bukan memaksanya mundur. Itu membunuh. Bunuh dia. Tian Xie mengoreksi mereka dengan dingin. Jika Brian tidak mati, dia akan datang dan mengganggu Ibu Dewi. Kalian juga tidak bisa tidur nyenyak. Jadi, dia harus mati. Minggir. Mereka membungkuk, wajah mereka muram, perintah telah disampaikan. Banyak ahli dari klan dewa telah bergandengan tangan dengan empat Raja Surgawi untuk menyerang Brian. Brian menghadapi api yang menyala-nyala, es yang tajam, dan jaring petir sendirian. Dia bertarung lagi dengan beberapa ratus prajurit sendirian. Empat Raja Surgawi berada di langit ketiga alam abadi, dan juga memiliki energi gelap. Sekarang, mereka dapat menggunakan jiwa untuk membangun penghalang. Selain itu, Brian telah dengan tekun mengajari mereka, jadi mereka telah menguasai teknik kooperatif dalam bertarung. Ketika mereka berempat menghadapi satu prajurit, kekuatan gabungan mereka luar biasa. Di bawah serangan keempat Raja Surgawi, Brian merasa sangat terluka. Dia berada dalam situasi yang sama dengan Bloodthirsty tahun itu. Begitu banyak ahli yang mengelilinginya dan menyerangnya. Dibandingkan dengan Bloodthirsty, situasinya lebih buruk, karena dia baru saja mencapai puncak alam abadi. Tahun itu, Bloodthirsty telah memasuki alam leluhur wilayah. Selain itu, kaumnya sendiri menyerangnya,
jadi dia tidak bisa menyerang siapapun tanpa perasaan. Tangannya terikat. Petui. Dia menyemburkan darah, melihat tombak ringan di dadanya, dia mengalihkan pandangan dinginnya ke arah Raja Surgawi Cahaya. Cahaya menatapnya dengan pandangan acuh tak acuh. Dia tidak tampak malu, hanya dingin yang tersisa di matanya. Garis pandangannya menyapu Divine Martial, Easygoing, dan para junior di alam dewa yang baru mulai dari klannya. Dia mendapati mereka semua memiliki mata dingin. Mereka tidak menganggapnya sebagai pemimpin mereka tampak seolah-olah membenci kenyataan bahwa mereka tidak dapat membunuhnya lebih awal. Ledakan, ledakan. Hati Brian terasa lebih dingin dan lebih putus asa saat segala macam serangan energi menghantamnya. Akhirnya, dia menyadari bahwa klan dewa saat ini bukan lagi klannya, dan para anggota klan itu bukan lagi rekan-rekannya, jenisnya. Semakin banyak luka yang dia terima, semakin banyak yang dia dapatkan. Rasa sakit di tubuhnya jauh di belakang penderitaan di hatinya. Bagus, sangat bagus. Brian menghadap ke langit dan tertawa, tampak acak-acakan. Kilauan ketidakpedulian dan kesombongan yang berharga telah meninggalkannya. Dia dengan dingin melirik Tianxie dan kemudian sosok yang menawan dan malas di bawahnya sambil berteriak, "Hari ini, aku, Brian, berjanji bahwa aku tidak akan mengingat hubungan lama. Ketika aku memasuki alam leluhur wilayah, aku akan kembali." Kemudian, dia berubah menjadi pancaran cahaya, terbang menuju penghalang di depan. Sepanjang jalan, beberapa ahli alam dewa baru dari 12 keluarga hancur berkeping-keping, jatuh. Itu adalah pertama kalinya dia mengambil tindakan. Serangan ini berarti dia benar-benar terbangun. Dia tidak lagi memperlakukan mereka sebagai teman-temannya atau mengingat solidaritas lama. Brian memecah pengepungan dan berlari menjauh. Melihat itu, Tianxie sedikit bingung. Sosoknya melintas ketika dia melintasi lapisan 7 warna di atas benua dewa kuno, berlutut di depan takhta Ziyao di puncak dewa. Dengan kepala menunduk untuk menunjukkan rasa hormat, dia meminta arahannya, "Ibu Dewi, apa yang harus kita lakukan pada Brian?" "Kirim 4 Raja Surgawi Agung untuk membunuhnya. Itu urusan mereka. Mereka harus mengakhirinya sendiri." Ziyao menyipitkan mata sambil menatap Tianxie dan berbicara dengan wajar, dia tidak membawa menara simbol kekuatan Upanishad. Itu juga berarti Ming Hao juga tidak bisa. Kamu harus memperhatikan benua iblis kuno. Kita tidak ingin Devor merampok menara simbol kekuatan Upanishad di bawah hidung kita. Saya mengerti, jawab Tianxie. Ia kemudian terbang menjauh dari benua dewa kuno, berbicara kepada 4 Raja Surgawi Agung, perintah dari Ibu Dewi. Kalian bertugas mengejar dan membunuh Brian. Ia adalah mara kalian. Jika ia tidak mati, kalian tidak akan pernah maju selangkah pun. 4 Raja Surgawi Agung tetap diam. Setelah beberapa saat, mereka pergi tanpa sepatah kata pun. Arah yang mereka tuju adalah arah yang diambil oleh dewa penguasa saat menerobos pengepungan dan melarikan diri. Untuk menerobos lebih jauh, mereka telah memutuskan. Mereka harus membunuh Brian. Area bintang iblis kuno juga sangat luas. Area antar bintang baru ini terdiri dari area bintang yang diberkati dewa, benua iblis kuno dari klan iblis abadi, dan banyak area bintang kecil lainnya. Pasukan Haus Darah mengelola area ini saat para prajurit yang mengolah 8 kekuatan jahat Upanishad berkumpul di sini. Itu adalah asteroid yang tandus dan terisolasi. Ming Hao, Xuan He, Frederick, dan Adele berhenti di sana. Mereka mengamati benua iblis kuno dari kejauhan. Wajah mereka tampak sangat dingin, seolah-olah mereka akan membeku. Dari kejauhan, kedua planet besar itu tampak seperti sepasang saudara kembar yang menyatu. Kegelapan membayangi benua iblis kuno. Di atas benua iblis kuno, jurang kegelapan bagaikan lubang hitam besar. Jurang itu melepaskan kegelapan, yang menutupi seluruh benua iblis kuno. Aliran jiwa Ming Hao mendekati tempat itu untuk melihat dengan jelas. Setelah 10.000 tahun, benua iblis kuno telah mengembangkan vitalitas lagi. Kehijauan menutupi seluruh tempat itu, dipenuhi dengan pegunungan yang rimbun dan danau yang jernih. Namun pada saat ini, awan hitam pekat seperti binatang buas yang membuka mulutnya untuk menelan benua iblis kuno. Miliaran titik cahaya bintang yang berkelap-kelip bergerak menuju jurang kegelapan. Sepanjang jalan, itu tampak seperti transisi dari musim semi ke musim dingin.
Tanaman dan rumput layu dan mati, sungai-sungai kering, serangga dan ikan mati di mana-mana. Itu adalah pemandangan keputusasaan dan kehancuran. Jika benua ini adalah manusia, vitalitasnya sedang ditarik sedikit demi sedikit. Benua iblis kuno sedang menuju kematian, menuju kepunahannya. Pada saat yang sama, kematiannya akan memelihara jurang kegelapan. Jauh di dalam jurang kegelapan adalah lautan darah tak berujung yang memiliki pulau-pulau kekuatan haus darah. Pada saat ini, jurang kegelapan ditutup, jiwa Ming Hao tidak dapat menjelajah lebih jauh. Dia mengambil kesadaran jiwanya dan kemudian memberitahu yang lain apa yang telah dia jelajahi. Devor menelan benua iblis kuno. Dia belum bebas menyerang daratan yang diberkati Tuhan. Daratan yang diberkati Tuhan disegel. Rekan-rekan kita dari suku kegelapan kekaisaran telah pindah. Kurasa tanah air kita aman untuk sementara. Haruskah kita pergi ke tanah terlarang lautan darah? Tanya Suan He. Itu tubuh Devor. Dia telah terbangun sekarang. Jika kita pergi ke sana, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Adele ragu-ragu, Devor pasti sangat menakutkan. Tuan kita telah menyerangnya dan membuatnya tidak aktif. Itu berarti makhluk-makhluk awal mutlak tidak terkalahkan. Ming Hao menggelengkan kepalanya. Dia telah terbangun, dan dia menelan benua iblis kuno. Selama proses ini, kurasa dia tidak memiliki kekuatan ekstra untuk peduli pada kita. Jadi, kurasa kita tidak perlu menghadapinya secara langsung. Kita hanya perlu menghadapi Wederson. Mendengarnya, Adele dan yang lainnya mengangguk karena mereka pikir itu masuk akal. Mereka berdiskusi sebentar lalu memutuskan untuk memasuki Dark Abyss. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di Dark Abyss. Melihat pusaran air hitam legam itu, mereka merasa sedikit tidak berdaya. Dulu, mereka bisa masuk dan keluar dengan mudah. Namun, sekarang, mereka tidak tahu cara masuk. Akhirnya, mereka menyadari bahwa Dark Abyss adalah bagian dari Devor, dan hampir mustahil untuk menyelinap masuk tanpa memberitahunya. Sementara mereka ragu-ragu, awan gelap yang tak terhitung jumlahnya bergejolak dan terbang keluar dari Dark Abyss. Wederson muncul lebih dulu. Matanya aneh saat dia tersenyum aneh, suaranya gelap dan sedih. Aku sudah lama menunggumu. Randolph, Conley, dan Split, para prajurit yang telah menyerah pada Ming Hao, Suan He, dan Frederick, berkumpul di dekat Wederson. Mereka menatap Suan He dan Ming Hao dengan wajah gelap dan mata dingin. Ada banyak orang asing di kelompok ini, tetapi Ming Hao meringis saat matanya menyapu mereka. Wajah-wajah aneh itu adalah bidak catur rahasia yang telah disusunnya 10.000 tahun yang lalu. Ia telah memberi mereka 8 Upanishad kekuatan jahat, membuat mereka bersembunyi di berbagai wilayah bintang untuk bekerja untuknya. Mereka adalah elit dari pasukan pengendali jiwanya. Hari ini, mereka telah mengikuti Wederson. Mereka semua memiliki tanda kecil di dahi mereka, itu adalah lubang hitam, lambang pribadi Devor. Jelas bahwa mereka semua telah mengikuti Devor, dan sekarang telah menjadi prajurit setia Wederson. Lagi pula, siapa kau? Ming Hao menatap Wederson, wajahnya berubah gelap. Ia tahu bahwa Wederson akan memiliki dukungan kuat jika ia berani datang ke sini. Oleh karena itu, ia diam-diam menilai Wederson, menyebabkan wajahnya berubah. Wederson memiliki aura brutal dan menakutkan yang kental hingga hampir terwujud. Sepertinya ia telah membunuh miliaran makhluk. Aura pembunuhnya seperti sungai panjang yang bahkan dapat menakuti jiwa Ming Hao. Wederson memiliki kekuatan yang sangat jahat yang memancarkan aura yang samar-samar dapat menekan kekuatan kontrol jiwa Ming Hao Upanishad. Ming Hao tidak dapat merasakan wilayahnya saat ini. Dan, para prajurit di sekitarnya semuanya memiliki wilayah yang mendalam. Rupanya, mereka telah membuat terobosan yang jelas, menuai manfaat besar setelah memutuskan untuk mengikuti Wederson. Si Yan tidak memberitahumu apapun. Wederson tertawa jahat. Si Yan datang ke Laut Pemusnahan. Dia bertemu dengan anggota klan pemakan dan mendapatkan menara simbol kekuatan Upanishad. Dia membunuh Ganfu dan Kimo dari klan kita. Siapa aku, katamu? Si Yan benar. Kau adalah tuan muda dari klan pemakan. Ming Hao tampak terkejut saat akhirnya memastikan kebenarannya. Tiba-tiba, dia mengubah wajahnya sambil berteriak, bagaimana kau tahu Si Yan mendapatkan menara simbol kekuatan Upanishad? Bagaimana kau tahu kita membunuh Ganfu dan Kimo? Kau melakukannya. Mata Wederson begitu dingin.
Kau tidak bisa lolos dari kematian karena kau telah membunuh rekan-rekanku. Kau pikir kau bisa bersembunyi saat kembali ke wilayah Desolate? Aku Putai, kepala muda klan pemakan. Saat aku masih sangat muda, ayahku telah memberiku kekuatan Upanishad. Untuk menghubungi leluhur kita dan menemukan warisan yang hilang, tahukah kau berapa banyak klan pemakan yang harus membayar? Orang yang menyebut dirinya Putai itu sudut mulutnya berkedut. Untuk menghubungi leluhur, klan saya telah mengorbankan jutaan orang. Kami menggunakan darah mereka untuk membuat altar pengorbanan, dan bahkan leluhur wilayah klan kami harus merusak diri mereka sendiri untuk menghubungi leluhur. Untuk memasuki wilayah Desolate dan bekerja sama dengan rencana leluhur kami, saya, kepala muda, harus meledakkan diri saya sendiri dan datang ke sini hanya dengan jiwa. Saya telah tinggal di dalam cincin itu selama ratusan tahun. Untuk membangkitkan leluhur kami, demi kekuatan abadi klan Devoring, kami telah berkorban terlalu banyak. Mata Putai menyapu Ming Hao, Xuan He, dan yang lainnya. 10.000 tahun yang lalu, Bloodthirsty, si pengkhianat, telah mengkhianati leluhur kami. Dia telah memberontak, menyergap, dan menyegel leluhur kami saat dia berperang melawan Desolate dan terluka. Kekuatan Devoringnya Upanishad dan 8 kekuatan jahat besar Upanishad dianugerahkan oleh leluhur saya, dia telah mengambil barang-barang milik leluhur kita untuk menumbuhkanmu dan menciptakan kekuatan haus darah. Hari ini, aku, Putai, akan mewarisi semua yang menjadi milik kita. Semuanya sudah ditakdirkan. Semakin banyak dia berbicara, semakin marah Putai. Menjelang akhir, dia hampir panik. Leluhurmulah yang pertama kali memanfaatkannya. Dia ingin menggunakannya untuk menghancurkan Desolate dan memurnikannya. Dia tidak datang dengan niat baik. Karena dia gagal, siapa yang harus dia salahkan? Ming Hao memberi isyarat kepada Xuan He dan yang lainnya untuk tetap diam. Dia ingin mendapatkan lebih banyak informasi atau bahkan rahasia dari Putai. Leluhur kita telah memberinya warisan. Tanpa leluhur kita, dia tidak akan memiliki kemampuan yang mengintimidasi seperti itu, dan kamu tidak akan memiliki kekuatan haus darah, apalagi kekuatanmu. Jika kamu ingin menghitung, kekuatan haus darah adalah cabang dari klan Devoring kami dengan kekuatan Upanishad dari leluhur kami. Kamu adalah pelayan kami, karena kekuatan Upanishad yang kamu dapatkan berasal dari klan kami. Putai berteriak. Apa yang dia bicarakan? Xuan He mencibir. Sombong dan bodoh. Frederick mendengus. Warisan Bloodthirsty diberikan oleh leluhurku. Sekarang, leluhurku telah terbangun, dan memakan benua iblis kuno. Anggota pasukan Bloodthirsty dengan tanda darah sekarang memiliki tanda lain. Pasukan Bloodthirsty sekarang berada di bawah komandoku. Setelah leluhur kita memurnikan benua iblis kuno dan daratan utama yang diberkati Tuhan, kita akan melampaui semua ras di domain laut ketiadaan. Kita akan menjadi ras yang memuncaki dan memimpin lautan bintang selamanya. Putai tertawa. Dalam mimpimu, bodoh. Ming Hao tidak sabar ketika yang lain tidak memberikan banyak informasi yang berguna. Ketika Devor memurnikan benua iblis kuno, ia tidak dapat bergabung dalam pertempuran. Apakah menurutmu kau dapat menghentikan kami dari menghancurkan ini? Petik 2. Haha, Putai tertawa terbahak-bahak sambil menunjuk Ming Hao. Kau hanya di alam abadi. Kau kuat di wilayah Desolate, tetapi di domain laut ketiadaan, menurutmu kau ini apa? Putai berkata dengan wajah muram, jadi, kau tidak tahu bagaimana aku tahu semua hal yang terjadi di domain laut ketiadaan, dan insiden di bawah laut kehancuran. Ming Hao bingung. Namun, sesaat kemudian, dia terguncang keras saat berteriak. Kau telah menghubungkan domain laut ketiadaan. Kau pintar. Sebuah suara dingin muncul dari jurang gelap dan sekelompok awan hitam terbang ke arah Putai. Seorang lelaki pikun dari klan pemakan muncul. Dia kurus kering dengan mata seperti ular, dan di belakangnya ada kegelapan yang tak berujung. Begitu dia muncul, seluruh cahaya di sekitarnya dilahap. Ketua muda, lelaki tua itu mengangguk pada Putai, kau benar-benar bekerja keras. Demi rencana besar ras kita, kau telah berkorban banyak. Ya, beruntunglah kita hampir mendapatkannya. Ming Hao merasakan getaran di tulang punggungnya, dia memandang lelaki tua itu dan akhirnya mengerti situasinya. Lari, sekarang. Ming Hao menjentikkan tangannya, membuka pintu cahaya saat suaranya menggelegar. Dia ada di alam leluhur wilayah.
Kembalilah ke daratan Grace dan temukan Xian. Bayangan Ming Hao yang tak terhitung jumlahnya memaksa Adele dan Audrey masuk ke pintu. Hampir pada saat yang sama, Ming Hao dengan berani berlari ke arah lelaki tua klan Devoring. Dia telah sadar sekarang. Sebagai kepala pasukan pengendali jiwa, dia telah berada di tanah terlarang lautan darah selama 10.000 tahun. Dia tahu bahwa Pulau Tengah adalah stasiun ajaib yang dapat menembus lapisan ruang. Namun, itu membutuhkan cincin pembuluh darah dan pewaris Bloodthirsty untuk mengaktifkannya. Dengan demikian, altar pengorbanan itu selalu disegel. Tetapi sekarang, saat Putai mendapatkan tubuh Wederson, yang memiliki aura sisa-sisa Bloodthirsty, dan roh cincin, dia juga telah memperoleh kekuatan Devoring Upanishad. Saat dia dapat membangunkan Devor, dia telah mengendalikan segalanya di tanah terlarang lautan darah, yang berarti dia dapat membuka altar pengorbanan. Putai tahu tentang insiden di Laut Kehancuran. Itu membuktikan bahwa altar pengorbanan telah dibuka, dan juga bahwa area ini telah terhubung ke wilayah klan Devoring di Laut Kehancuran. Jadi, tidak aneh jika para ahli klan Devoring bisa datang ke sini. Karena itu adalah salah satu dari 7 klan besar di domain Laut Kehancuran, klan Devoring memiliki para ahli alam leluhur wilayah. Di wilayah Desolate, leluhur wilayah adalah makhluk yang tak terkalahkan. Begitu dia melihat lelaki tua kurus itu, Ming Hao mengerti. Dia tahu jika dia tidak segera mengambil keputusan, semua orang akan terbunuh. Karena itu, dia memutuskan untuk menyediakan waktu bagi Audrey dan yang lainnya untuk kembali ke Grace Mainland dan menemukan Xian tanpa ragu sedikit pun. Xian berada di langit kedua alam abadi, dengan begitu banyak rahasia dan kekuatan supernatural. Grace Mainland adalah dunianya. Di dunia itu, dia akan jauh lebih menakutkan. Audrey dan Adele bisa menyingkirkan klan Devoring dan Putai selama mereka sampai di sana. Hanya dalam sekejap mata, Ming Hao telah membuat rencana. Dia dengan tegas merobek ruang dan melemparkan tim Audrey bersama dengan Xuan He dan Frederick melalui pintu cahaya. Dia telah menggunakan energi gelap untuk menciptakan serangan terkuatnya. Saat dia bergerak menuju lelaki tua klan Devoring, jurang gelap muncul di atas kepalanya. Itu adalah incipient extend-nya, yang tampak seperti Netherworld of Nine Serenity, dengan banyak hantu, serta jiwa-jiwa yang brutal dan penuh kebencian. Jiwa-jiwa itu bergulung seperti ombak menuju lelaki tua itu. Hanya selangkah lagi dari teritori Ancestor Realm. Bahaya tersembunyi. Kita harus segera melenyapkannya. Mata lelaki tua itu menyala aneh saat dia fokus pada Ming Hao, tidak peduli bahwa Xuan He dan Frederick telah pergi. Dalam benaknya, Xuan He dan yang lainnya hanya berada di alam abadi, dan tidak memiliki energi gelap. Akan butuh lebih banyak waktu bagi mereka untuk mencapai alam leluhur wilayah. Itu berarti mereka tidak dapat menimbulkan ancaman atau pengaruh apapun bagi klan pemakan di masa mendatang. Jadi, dia membiarkan mereka melarikan diri, karena dia yakin bisa mengejar mereka nanti. Dia bisa memberi mereka waktu untuk hidup. Tapi, dia tidak bisa memberi Ming Hao waktu. Jika Ming Hao punya lebih banyak waktu, dia bisa menerobos ke alam leluhur wilayah. Dan begitu dia mencapai alam leluhur wilayah, Ming Hao akan menjadi ancaman nyata bagi klan pemakan. Dia bahkan akan memengaruhi proses pemurnian leluhur mereka karena kekuatannya yang sangat merusak. Kegelapan tak berujung meluas dari lelaki tua itu, dan semua cahaya ditelan olehnya. Perlahan-lahan, seluruh area tidak memiliki seberkas cahaya pun yang tersisa. Para prajurit di sini tidak bisa melihat apapun lagi, bahkan jari-jari mereka sendiri. Kesadaran jiwa mereka juga tidak bisa merasakan apapun. Kegelapan semacam ini tidak hanya memengaruhi penglihatan, tetapi juga jiwa. Itulah kekuatan sesungguhnya dari kekuatan kegelapan Upanishad. Ming Hao dan incipient extend miliknya menghilang ke dalam kegelapan, tidak meninggalkan apapun. Tidak ada suara atau fluktuasi energi, tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi. Swoosh, swoosh, swoosh. Banyak sosok melesat dari cakrawala Grace Mainland, mendarat dengan gerutuan. Mereka adalah Xuan He, Frederick, Audrey, dan Adele. Mereka mendarat di Pulau Abadi sambil bergemuruh, Xian, Xian, Xian. Xian duduk di dalam ngarai di belakang Pulau Abadi seperti batu, wajahnya acuh tak acuh. Dia telah duduk di sana untuk waktu yang lama. Blood Devil, Kaisar Yang Tian, dan yang lainnya duduk di sekitarnya.
Melihatnya tenggelam dalam pikirannya, mereka mulai berkultivasi juga. Setelah dewa-dewa dan Ming Hao pergi selama beberapa hari, seseorang memanggil Xian dengan suara yang dapat didengar oleh seluruh Grace Mainland. Semua orang terkejut, dan kemudian melihat Xuan He, Frederick, dan Audrey dengan gila terbang menuju Pulau Abadi. Ming Hao dalam masalah. Xuan He berubah menjadi cahaya darah, berdiri di depan Xian dan berteriak, ahli alam leluhur wilayah dari klan Devoring telah datang ke wilayah Desolate. Ming Hao ditangkap di Dark Abyss. Dia dalam bahaya. Xian, tolong selamatkan pamanku. Aku mohon padamu, seru Adele. Kau adalah penguasa baru Bloodthirsty. Kau bertanggung jawab atas kami. Kau harus berjuang untuk kami. Teriak Frederick tiba-tiba. Xuan He, Frederick, dan yang lainnya telah kembali dari benua iblis kuno. Mereka sangat gelisah, seolah-olah ada api yang membakar hati mereka. Mereka mencoba mencari Xian di mana-mana di Pulau Abadi, panggilan mereka bergema di seluruh daratan. Di dalam ngarai di belakang Pulau Abadi, Xian memejamkan matanya, wajahnya acuh tak acuh seolah-olah dia asyik dengan proses pemahamannya. Kaisar Yang Tian dan Iblis Darah memasang wajah dingin, menghentikan Xuan He. Dia sedang memahami kekuatannya. Dia butuh ketenangan. Apa yang terjadi? Kaisar Yang Tian bertanya dengan suara rendah. Ming Hao dalam bahaya di benua iblis kuno. Leluhur wilayah dari klan pemakan telah menangkapnya. Aku khawatir dia tidak bisa melarikan diri. Xuan He jarang terlihat panik seperti ini. Ming Hao menggunakan energi ruang angkasa untuk membuka jalan untuk membawa kita kembali ke sini. Tapi, dia tidak bisa melarikan diri. Dia hanya menjelaskan situasinya. Kaisar Yang Tian berubah warna. Alam leluhur wilayah. Level Haus Darah. Para prajurit di sekitarnya merasa kedinginan saat mendengar itu. Mereka menoleh untuk melihat Xuan He dengan pikiran jahat. Leluhur wilayah. Apa yang bisa Xian lakukan jika dia pergi ke sana? Apakah kau mengatakan ini padanya untuk membuatnya terbunuh? Mata cerah Xin Yan berubah dingin. Ini masalahmu. Selesaikan sendiri. Wus, wus. Sosok seperti kilat muncul di kehampaan, itu De Charlos. Dia bingung, bertanya, Xuan He, kau di sini juga? Dia kemudian menoleh ke Xian, baiklah, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. 4 Raja Surgawi mengejar Dewa-Dewa Brian. 4 Raja Surgawi semuanya berada di langit ketiga alam abadi. Setelah mereka mengikuti Hui dan Tianxie, mereka memperoleh energi gelap. Karena mereka telah bergandengan tangan, situasi Brian tidak begitu baik. Berhenti sejenak, dia bertanya, apakah kau ingin terlibat dalam hal ini? Terlibat? Bagaimana? Wajah cantik Adele memiliki bayangan abu-abu, matanya suram. Saudaraku, Ming Hao dijebak oleh leluhur wilayah dari klan Devoring. Situasinya juga tidak baik. Siapa yang peduli dengan dewa-dewa Brian? 4 Raja Surgawi mengejar dewa-dewa. Kaisar Yang Tian dan Setan Darah merasakan sedikit getaran di saraf mereka. Serangkaian insiden itu membuat mereka bingung. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa setelah tim Xian kembali, wilayah Desolate sekarang menjadi dinamit yang menyala, itu akan segera meledak. Dewa-dewa dikejar oleh 4 Raja Surgawi, dan Ming Hao dikurung oleh leluhur wilayah dari klan Devoring. Begitu 2 ahli tak tertandingi dari wilayah Desolate kembali, mereka telah tenggelam dalam masalah yang dalam. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka mengikuti naluri mereka ke Pulau Abadi. Jauh di dalam hati mereka, mereka semua menaruh harapan pada Xian. Setelah beberapa saat dihabiskan di Sea Domain of Nihility, Xian telah mencapai Second Sky of Immortal Realm. Pemuda misterius ini telah menjadi pilihan terakhir mereka. Xian telah berdiri diam di ngarai untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba membuka matanya. Dia sekarang memiliki aura kuno yang panjang, seolah-olah dia telah tertidur selama puluhan ribu tahun. Setelah sekejap, dia datang ke Xuan He dan De Charlos, bertanya, ceritakan situasinya sekali lagi. Xuan He dan De Charlos memberitahunya tentang situasi Ming Hao dan dewa-dewa secara terperinci. Tidak percaya klan Devoring terhubung dengan Desolate Territory dan insiden di dasar laut Sea of Annihilation. Mereka juga tahu tentang menara simbol kekuatan Upanishad. Itu tidak bagus. Setelah mendengarkan yang lain, Xian mengangguk dan kemudian terdiam. Yang lain tidak berani mengganggunya, menunggu pendapatnya dalam diam. Hui,
Tian Xie, dan 4 Raja Surgawi adalah karakter yang tak tertandingi di Ancient God Star area sekarang. Saat ini, mereka tidak cukup kuat untuk melawan para ahli seperti itu. Leluhur wilayah klan Devoring, Putai, dan Devor di area bintang iblis kuno bahkan lebih ganas. Kecuali Xian berhasil menembus alam leluhur wilayah, mereka tidak tahu metode apa yang bisa mereka gunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka menatap Xian dengan penuh harap dan tidak aman. Setelah beberapa saat, wajah Xian memancarkan lingkaran cahaya yang membuat orang-orang merinding. Dengan tatapan tajam di matanya, dia berkata, wilayah Desolate hari ini berada di luar kendali kita. Itu bukan sesuatu yang bisa kita kelola lagi. Makhluk awal mutlak Hui dan Devor telah menguasai 2 wilayah. Ditambah dengan leluhur wilayah klan Devoring. Jika begitu, biarkan seluruh wilayah Desolate mendidih. Mendesis, mendesis, mendesis. Sinar cahaya ajaib yang aneh berkelok-kelok di matanya, berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, sebuah pintu cahaya muncul di depan dadanya. Itu adalah pintu ruang yang mengarah langsung ke pintu masuk wilayah di cekungan ruang. Apa maksudmu? The Charlos tampak bingung. Semua ras di Domain of Nihility tengah mencari Desolate Territory dan aku. Mereka tertarik pada makhluk absolute beginning Desolate. Kurasa mereka juga tertarik pada Hui dan Devor. Karena klan Devoring telah datang, kita harus membuka pintu masuk ke Desolate Territory agar lebih banyak ahli dari Domain of Nihility bisa datang. Xian berkata dengan marah. Apa kau gila? Kau gila. Begitu para ahli dari Domain of Nihility datang ke Desolate Territory, seluruh wilayah tidak bisa hidup dengan damai. Siapa yang bisa menghentikan para iblis itu? Xuan He, Frederick, dan Audrey berteriak, merasa takut dan kedinginan. Kegilaan Xian telah membuat mereka takut. Bukankah sudah cukup buruk sekarang? Suara Xian terdengar kasar. Hui dan Devor sedang menggerogoti bagian-bagian Desolate. Mereka menyerang Desolate, dan Desolate tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Hari ini, leluhur wilayah klan Devoring telah tiba. Jika kita tidak membuat beberapa perubahan, kita akan mati sama sekali setelah mereka menghabisi Desolate. Apa bedanya jika kita membiarkan para ahli lainnya datang? Apakah konsekuensi terburuknya akan berbeda? Sambil membungkuk untuk melihat Grace Mainland di bawahnya, matanya berubah aneh. Mungkin, ia juga menginginkan beberapa perubahan yang mengguncang bumi untuk membalikkan situasi buruk ini. Tanpa penjelasan lebih lanjut, Xian melesat, bergoyang melewati pintu cahaya. Pintu cahaya itu tertutup perlahan. Xian muncul kembali di cekungan ruang angkasa yang kacau. Setelah sekilas, ia memasuki pintu masuk wilayah Desolate dengan tepat, seolah-olah ia telah melakukannya sebelumnya. Melompat ke dalamnya, tekanan air yang mengerikan menamparnya. Dia mendesak kekuatan Upanishad, mengikuti cara Bloodthirsty telah mengambil waktu yang sangat lama untuk bergerak lebih dalam ke dasar laut-laut pemusnahan. Tekanan air menjadi lebih mengerikan. Setelah waktu yang lama, dia terguncang saat dia menyadari bahwa dia benar-benar telah memasuki dasar laut-laut pemusnahan. Sebuah pikiran muncul di kepalanya. Dia berteleportasi dan datang ke ladang bintang yang rusak tempat dia mengumpulkan konstelasi beruang kecil. Dia menggosok beberapa batu dan menjadi terkejut. Bintang-bintang yang rusak itu memiliki fluktuasi energi jiwa yang kuat. Energi jiwa berkumpul, menciptakan banyak gambar. Xian melihat Meiji ketika dia sedang tertidur. Akhirnya, gambar itu berubah menjadi sosok kecil, itu adalah seorang gadis kecil yang berbicara seperti wanita tua. Anak ini, Meiji, aku bawa pulang. Dia baik-baik saja. Dia akan menjadi leluhur wilayah berikutnya dari klan Pantom. Jika kau ingin menghubungi klan Pantom, kau bisa datang ke markas klan Pantom manapun untuk berbicara. Dan, hero dari klan Tulang Putih juga ingin menemuimu. Dia tidak bermaksud jahat. Pesan jiwa visual ini telah ada di sini selama puluhan tahun, hanya menunggunya. Gambar-gambar itu dianimasikan. Xian mengusap batu itu, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Seberapa ganaskah prajurit yang bisa meninggalkan pesan visual yang tidak memudar selama puluhan tahun seperti itu? Dia segera menyadari bahwa itu adalah ahli hebat dari klan Pantom. Xian terkejut ketika yang lain tampaknya tidak bermaksud jahat. Sepertinya dia hanya ingin berbicara dengannya. Xian lebih kagum ketika dia menyebutkan hero dari klan Tulang Putih. Merenungkan sejenak,
dia menyamar dan bergerak maju. Dia muncul ke permukaan domain laut kehampaan, menuju ke sebuah kota untuk mengumpulkan informasi yang telah dia lewatkan selama puluhan tahun. Para anggota klan tulang putih berusaha keras untuk menemukan ahli dengan kekuatan hidup Upanishad untuk membangunkan dua pendahulu mereka. Nenek klan Pantom telah membantai dan memaksa Ferel dan Neptune untuk melarikan diri, menarik kepala mereka. Dia segera mendapatkan petunjuk dan menemukan pangkalan yang telah didirikan kembali oleh klan Pantom di Laut Pemusnahan. Melalui klan Pantom, dia juga menghubungi klan Tulang Putih, memberi mereka koordinat pintu masuk wilayah terpencil. Markas besar negeri dongeng klan Pantom. Meiji sedang menyempurnakan wilayahnya. Hari ini, bakatnya lebih kuat dan elegan daripada sebelumnya. Dia akhirnya mencapai alam leluhur wilayah dan menjadi ahli penting klan Pantom. Dia bertugas mengumpulkan, menyortir, dan mendistribusikan intelijen untuk klan Pantom. Dia selalu memperhatikan pangkalan di Laut Pemusnahan. Hari ini, saat dia bermain dengan bola kristal, aliran berita datang melaluinya. Sepotong berita muncul di telapak tangannya, dan tubuhnya yang seksi bergetar hebat. Tubuhnya berkelebat, dan dia muncul di tanah suci klan Pantom. Dia menemukan gadis kecil itu, berbicara dengan hormat dan bersemangat, "Nenek, ini Xian." Dia mengirim berita dan lokasi wilayah Desolate. Dia mengatakan bahwa wilayah Desolate sekarang memiliki dua makhluk awal mutlak, dan leluhur wilayah klan Devoring telah datang menggunakan teknik rahasia. Gadis kecil itu mengubah wajahnya, matanya memancarkan cahaya terang. "Bagus sekali. Sangat bagus. Panggil para jagoan. Kau ikut aku ke Laut Pemusnahan." Tanah Suci, klan Tulang Putih. Di dalam Gunung Tulang Putih yang megah, Hiro mendengarkan seorang anggota klannya. Setelah beberapa saat, dia mengangguk, matanya memancarkan cahaya ilahi. Kecerdasan klan Pantom tidak mungkin salah. Kita berutang pada klan Pantom kali ini. Karena Xian telah secara proaktif mengirim pesan, saya pikir dia memiliki perasaan yang baik terhadap klan Tulang Putih kita. Apa yang terjadi? Seorang anggota klan dengan kerangka sebening kristal bertanya. Xian, orang yang memiliki menara simbol kekuatan Upanishad, mengirim berita dan berkata bahwa dia ingin menggunakan kekuatan kehidupan Upanishad untuk membantu kita. Dia juga berkata bahwa wilayah Desolate sekarang memiliki 3 makhluk awal mutlak, dan bahkan leluhur wilayah klan Devoring. Dia memberikan koordinat yang tepat dan meminta kita untuk datang menemuinya di sana, kata Hiro. Pria itu menjadi cerah, berbicara dengan tegas, "Benarkah?" "Benar sekali. Kalau begitu, aku akan pergi bersamamu. Panggil sepupuku. Kita akan membawa orang tuanya ke wilayah Desolate bersama-sama. Kali ini, kita harus membangunkan mereka di wilayah Desolate. Mereka adalah aset terbesar kita." "Tentu saja."